Jadi begini Kang Jaya ya, untuk teman-teman ya, biar tahu, biar nggak banyak lagi yang nanya. Kang Jaya ini. Jadi Abdurrahman itu datang ke sini itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini, nah saya mau menjawab pertanyaan teman-teman soal Kang Abdurrahman Akam. Nah sekarang saya ada di depan rumahnya Kang Budi Sabar, kakangnya Kang Abdurrahman. Jadi saya juga nggak tahu persis ya tentang Kang Abdurrahman. Nah sekarang mau saya tanya ke kakaknya. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah dan haji, amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, sekarang saya udah di kamar. Nah karena banyak banget subscriber, ada yang nge-SMS, nge-WA nanyain Kang Abdurrahman. Saya dari kemarin nggak bisa menjelaskan karena saya cuman tahu Abdurrahman itu ketangkep aja, jadi nggak tahu ceritanya. Pisahnya dia kesini pisah apa, punya KTP apa enggak, kan banyak orang yang nggak tahu. Dan aku Abdurrahman ketangkep katanya gitu kan, jadi saya kan nggak bisa menjawab. Nah karena sekarang udah di depan kakaknya, berarti kakaknya kan tahu dia itu berangkatnya lewat pisah apa, bagaimana perjalanannya sampai dia ketangkep itu gimana. Siap. Jadi dijawab sekarang ya? Siap, dan namun siap. Jadi begini Kang Jaya ya, untuk teman-teman ya, biar tahu, biar nggak banyak lagi yang nanya. Kang Jaya ini. Jadi Abdurrahman itu datang ke sini itu menggunakan visa ziarah. Visa ziarah. 3 orang, bukan 1 orang, 3 orang. Itu 3. Iya. Barengan dia pembantu itu. 2. Abdurrahman 1. Keluarga bukan yang pembantu. Ya di sini masih ada. Bukan, maksudnya dari Indonya keluarga, bibi atau siapa? Orang lain. Orang lain. Cuma dari Purwakarta. Bukan, kan dulunya di sini yang kerja ke umroh dipanggil bisa lagi kan dipulangin exit mandiri. Jadi ada pembantu pernah kerja di sini dulu, dia berangkatnya umrohan. Pulang ke Indo, dikirim bisa jarak sama Dika karena kepake. Bareng sama Kang Abdurrahman. Iya gitu. Terus habis gitu ya datang ke sini. Kalau yang 1 dibikinin di rumah jadi KTP lah, KTP ya, jadi KTP-nya itu. Yang 2 majikannya keburu meninggal. Yang 2 itu Abdurrahman 1 sama orang yang Madura 1. Yang asisten 1 nggak jadi itu di rumahnya. KTP-nya itu. Ya seperti itu. Ya habis itu ya nggak jadi ya kerja ya gitu digaji. Ya karena keburu si kakek meninggal. Kan namanya atas nama majikan dia, harus tanajul mungkin ngurus apa gitu kan di sini kan seperti ya, mungkin bos. Katanya harus tanajul. Itu kan kalau majikan kita mah jadi kan haruslah mungkin bla bla mungkin ya udah karena udah urusan lagi ya udah pokoknya mau pulang ya pulang ceritanya ya. Tapi kalau digaji mah digaji, nggak kata orang ada yang bilang luntang lantung. Luntang itu. Luntang lantung itu kalau bahasa Indo mah pengangguran lah. Padahal di sini kan kerja. Digaji tiap bulan. Digaji, dikasih makan Kang Jaya ya, seperti saya aja sama. Biasa diperlakukan semua sama lah. Tapi kalau ada orang yang katanya ada yang tadi siapa, tapi ada yang ini ke saya katanya. Ada yang ngomong di sini luntang lantung. Di sininya luntang lantung, pokoknya di apalah bla bla pokoknya nggak digaji, nggak dikasih makan, ya intinya lah ceritanya sedih lah. Itu kan nggak seperti itu. Ini kasurnya dia masih ada. Ini kasurnya masih ada. Iya, seperti itu Kang Jaya. Nah ceritanya habis di sini mungkin 6 tahun kalau nggak salah. 6 tahun dia. 6 tahun. Terus balik itu nggak jadi karena corona. Dia corona. Itu ya ngomong-ngomong pulang dulu. Itu corona kan nggak bisa balik, walaupun saya juga nggak bisa balik waktu itu. Habis itu dia tuh katanya mau hijrah ke Mekah, tapi tidak izin sama saya. Nggak bilang. Nggak bilang lah intinya, langsung pergi aja gitu ya, intinya ya mungkin ya kabur kalau bahasa kasarnya. Terus dicari, majikan saya marah ke saya, ya gimana ini ya, saya kan nggak tahu. Taunya perginya kemana atau ke sama siapa, ya intinya pokoknya dia pergi saja gitu. Dari sini. Tiba-tiba udah mungkin ada seminggu dia bikin konten. Namanya bikin konten kan orang majikan tahu, lihat kok ini ada di Mekah katanya. Ya saya bilang mau apa lagi, orang udah nggak mau ya sudah. Gitu. Habis itu ya mungkin di Mekah hijrah, bikin konten, akhirnya bikin konten itu mungkin di Masjid Haram kebanyakan itu dia ketangkep. Udah setahun tapi ketangkep. Intinya sekarang dia itu ketangkep polisi aja. Polisi. Karena
pokok pertama itu nggak punya identitas, nggak punya KTP. KTP gitu. Oh, jadi dia itu lagi di Harom, teman-teman. Katanya ketangkepnya itu lagi di Harom. Lagi bikin konten apa? Lagi bikin konten katanya. Oh, Harom itu. jadi sekarang itu dia ada di Tarhil. Nah, Di Tarhil itu imigrasi kalau bahasa Indonesia. Jadi bukan satu tempat penjara menyeramkan, bukan. Jadi semua orang yang mau pulang ke Indonesia ilegal, melalui pemerintah sini intinya dideportasi. Kalau di kita mah ya dideportasi, yaitu salah satunya lewat Tarhil. Kalau di kita mah lewat imigrasi. Itu jadi bukan salah satu penjara atau apa, bukan. Justru kalau orang udah masuk Tarhil itu udah enak, udah proses mau pulang. Gratis juga. Iya, gratis. Nah di situ jadi kan ada orang yang ngomong komen di saya katanya Abdurrahman di penjara katanya gitu. Padahal bukan. Nah jadi sekarang udah clear, Abdurrahman itu bukan di penjara, dibawa ke imigrasi. Kalau bahasa Indonesia mah mau dideportasi, dipulangkan ke Indonesia. Biar teman-teman tahu. Jadi gini, Tarhil itu untuk orang yang ketangkep, menyerahkan diri. Lewat Tarhil semua prosesnya. Iya, benar. Kalau di Arab Saudi, kalau di kita lewat imigrasi ya. Jadi bagi orang yang kosongan kalau mau pulang itu ya itu tempat. Iya, lewat tapi ya gitu. Ya makanya sama teman-teman saya ngomong itu, jadi bukannya di sini luntang lantung Kang Jaya. Jadi pengangguran lah dulunya itu. Ada tetap sama majikan itu digaji. Ada gajinya, ada tempat tidurnya, ada makannya. Ya seperti saya aja gitu kan. Karena dia menjelaskan seperti itu karena beredar di luar katanya Abdurrahman pergi ke Mekah itu karena di Arab di Jiddahnya itu nganggur. Kalau bahasa Indonesia mah luntang lantung, bahasa Sunda iya nggak makan jadi gelandangan. Kalau bahasa Indo mah gitu. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Di sini juga dia masih dapat gaji, dapat makan tiap bulan, dia ya rutin gajinya itu nggak usah diminta apa langsung dikasih. Walaupun dia kerjaannya di rumah nggak nyupir. Ya kan intinya katanya dulunya itu pengen nyupir sih kalau cerita ke saya. Iya emang jadi bawa mobil di sini juga. Ya kalau udah hijrah ke sana ya ini kan beda mungkin. Tapi setahun ya di Mekah itu. Setahun akhirnya. Setahun. Ya bukan hampir setahun dulu waktu watanian, setahun. Udah watani lagi sekarang. Udah watani lagi. Setahun. Nah, berarti selama di luar itu dia itu setahun. Keluar dari sini itu. Nah, jadi kemarin tuh banyak yang nanya ke saya, Kang Abdurrahman ketangkep polisi di penjara gimana sih? Saya nggak bisa menjelaskan. Jadi bukan dibuang Kang Jaya sama saya itu, bukan intinya ini kakaknya kok bisa dibuang, saya bukan dibuang. Jadi kemauannya dia. Iya kemauannya dia. Jadi juga nggak bisa melarang. Ya, kemauan dia udah dewasa gitu. Jadi ya intinya dia ke Mekah saja. Ya intinya hijrah. Nah, intinya mungkin bikin konten di sana. Ya masalah tidur saya nggak tahu di mana masalah tidur, saya kurang paham kalau masalah itu kan, nggak tahu sama siapa, nggak tahu ngajaknya siapa kan. Intinya dia hijrah aja berangkat gitu. Jadi nggak nyalahin saya satu ini sama ini, enggak. Cuman gitu kan, cuman ada yang ngomen ke saya, ada yang bilang ngomongnya luntang lantung. Itu aja saya nggak enak jadinya. Dia bilang luntang lantung. Iya, kalau namanya orang luntang lantung kan orang pengangguran, kesana kemari nggak dapat gaji, nggak kerja, nggak apa gitu. Namanya orang luntang lantung gitu. Iya, emang kalau di masyarakat kalau ada kenapa dipanggil resmi Kodunungan, emang dipanggil resmi Kodunungan sama majikan saya dipanggil resmi ke sini, resmi dipanggil tapi pakai visa ziarah gitu. Kadang-kadang ya kan karena kan visa perumahan waktu itu udah tutup. Iya, kadang-kadang nggak bisa bikin itu mah yang satu mah resmi, bukan 1-2. Dan juga banyak yang menggunakan visa ziarah sekarang itu, bukan 1-2 lagi, tapi bisa ulangin visa ziarah. Jadi intinya saya nggak menyalahkan A dan si B, si Anu. Nah intinya ya ketangkap di Mekah lagi bikin konten dan sekarang lagi proses untuk pulang di Tarhil itu. Jadi bukan sama saya dulu dibuang, kok dibiarin. Nggak seperti itulah, seperti itu kan ya, kan udah jelas sekarang. Nah, jadi jelasin ke sekretariat Kang Jaya gitu. Iya, jadi intinya ya benar ketangkep, tapi ya itu proses mau pulang sekarang. Karena intinya nggak punya identitas aja lah gitu, orang kosongan gitu. Jadi sekarang mah udah tahu resiko orang kosongan kan seperti itu. Nggak tahu kapan, makanya kalau orang kosongan itu kata kasarnya nggak punya masa depan. Nggak punya masa depan itu apa?
entah kapan ketangkepnya begitu. Gitu. Kalau orang kapilan kan beda, orang resmi. Oh saya 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, 4 tahun lagi. Kalau orang kaburan kan nggak bisa begitu. Iya. Tahu-tahu ketangkep. Gitu. Orang resmi aja sering kena tilang, kena taptis. Tapi kalau orang walaupun kaburan, kalau kerjanya satu majikan itu bisa. Iya, kadang ada yang tanggung jawab. Saya ini ada 2 orang yang kaburan. Tapi nggak pulang gitu. Iya, kalau apa di lingkungannya kita nggak kemana-mana, misalkan nggak terlalu bebas lah di dalam aja gitu, insya Allah aman sih. Beda-beda lah tergantung orang. Tergantung nasib juga sih. Nasibnya gitu. Nasibnya apa? Emang apa? Kang Sobat TKI berapa tahun nggak punya KTP? Sekarang resmi. Aman-aman, sekarang udah resmi semua. Iya, aman-aman saja kan kalau nasibnya bagus. Baik nasibnya. Makanya. Sama. Iya. Itu jejak abu. Udah di Indo kurang abu juga. Nah, oke teman-teman, jadi cerita Kang Abdurrahman itu seperti itu ya. Jadi sekarang udah tahu, emang bener Kang Abdurrahman itu ketangkepnya lagi di Masjidil Haram ya. Di Masjidil Haram di halaman. Iya, di Mekah. Nah, sekarang dia itu bukan di penjara, bukan. Ini kalau bahasa kita di imigrasi. Mau proses, bukan mau proses pulang, emang lagi proses untuk pulang. Iya, lagi proses untuk pulang. Jadi biar teman-teman tahu, biar clear gitu. Kayak dulu Abu kan ketemu penjara di bawah tanah, enggak. Kalau udah masuk tarikh justru enak. Udah proses pulang. Kalau udah masuk tarikh, kalau orang yang mudah pengen pulang, tapi kalau orang yang mau masih betah. Ya intinya pokoknya menggunakannya ya itu tadi saja. Jadi dijelasin kalau jadi bukannya di sini luntang lantung. Mohon maaf ya yang ngomong itu, jadi saya nggak menyalahkan siapapun lah, intinya saya saling mensupport. Jadi saya ngasih tahu saya sebagai kakaknya. Jadi dari sini dia selama kerja 6 tahun, jadi hijrah ke nggak tahu ke Mekah apa ke Mekah, pokoknya dia kan ditangkapnya di Mekah, berarti ke Mekah kan. Kalau itu yang mungkin hijrah, jadi ke Mekah nggak nuduh sama siapa, nggak sama si A si B. Yang Mekah kan luas, mau sama siapapun dengan bebas. Terus-terusan. Nah, teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja karena udah jelas, udah terang benderang. Kang Abdurrahman itu sekarang udah di imigrasi, ditarik lah. Jadi sekarang mau sarapan dulu, kita bertiga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di sobrek Kang Jaya.